keterbatasan istilahnya Allah yang menolong yang memadai sebagai Allah itu, sehingga seluruh isi hati Tuhan tersampaikan melalui pemberitaan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo, selamat pagi saudara. Baik, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan membaca mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 1 dibaca dari ayat 14 sampai yang 26. Kita akan membaca berganti-gantian, saya ayat 14, nanti saudara ayat 15, demikian seterusnya sampai ayat 26. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Lalu dia termasuk di dalam kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Akal, artinya tanah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus menambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan Yudas bernama Yesus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini Untuk menaikkan jabatan pelayanan, yaitu perasuhan yang ditinggalkan berdasar kepada dan kebenaran pekerjaan dunia. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu-minggu antara. Minggu-minggu antara, yaitu antara peristiwa peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pra pencurahan Roh Kudus. Satu masa antara, yaitu antara kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan masa pra pencurahan Roh Kudus. Masa antara itu sekitar berapa hari? 10 hari. Bagaimana Yesus telah mengingatkan para murid supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana sebelum mereka menerima. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa antara itu memang Alkitab tidak mencatat banyak peristiwa. Alkitab kita tidak memberikan data yang cukup banyak untuk kita bisa pelajari apa saja yang dilakukan oleh para rasul dan para pengikut Kristus di masa jeda itu. Namun nats yang kita baca hari ini memberikan informasi yang bagi saya itu sangat penting. Ya, meskipun informasinya sedikit, yang sedikit itu sangat penting bagi kita untuk kita pelajari. Apa yang sedikit itu?
kita akan telah dalam penyampaian firman Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan dengan judul mempersiapkan tim misi yang solid. Mempersiapkan tim misi yang solid. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam catatan yang sedikit itu, di peristiwa antara itu, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 yang kita telah baca sebagian, memberikan gambaran bahwa para rasul saat itu betul-betul mentaati pesan dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka tidak pergi kemana-mana, mereka tidak terburu-buru memberitakan Injil, mereka tidak terlalu menggebu-gebu pergi meninggalkan Yerusalem untuk melaksanakan amanat agung. Tapi dia dengan setia menantikan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Mereka menyadari bahwa apa yang disampaikan dan yang dipesankan Tuhan Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus, itu sangat penting bagi mereka. Karena peristiwa pencurahan Roh Kudus itu adalah satu peristiwa di mana mereka mendapatkan legalisasi dari misi. Artinya setelah mereka diurapi oleh Roh Kudus, disitulah mereka mendapatkan satu peneguhan, jaminan. Ya, kita tidak akan membahas tentang peran Roh Kudus di dalam misi, tetapi saya ingin berorientasi pada hal yang sebelum peristiwa itu. Ya. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus itu adalah legitimasi dari dimulainya pekerjaan misi di dunia. Namun sebelum peristiwa itu terlaksana, para rasul itu tidak tinggal pasif, mereka hanya menunggu, bengong dan tidak melakukan apa-apa. Dari teks yang kita baca, kita bisa tahu bahwa para murid saat itu di bawah kepemimpinan Petrus yang telah mengambil inisiatif. Ya, Petrus itu memang sejak awal, saudara, memang punya peran penting di dalam para rasul. Dia selalu mengambil inisiatif. Meskipun tidak ditunjuk secara langsung sebagai pimpinan para rasul, tetapi ialah orang yang paling punya peran penting di dalam mengambil inisiatif. Di bawah inisiatif Petrus itulah mereka melakukan satu persiapan, yaitu pembentukan tim misi yang solid untuk menyambut sebuah era baru di dalam sejarah kekristenan. Era baru itu disebut sebagai era pekabaran Injil. Saudara-saudara, kenapa tim misi yang solid ini penting dipersiapkan, dibentuk kembali? Bukankah para rasul saat itu sudah ada? Oke lah, Yudas sudah tidak ada lagi. Bukankah 11 orang itu sudah cukup toh untuk menggebrak dunia dengan pekabaran Injilnya? Mereka semua punya keahlian masing-masing. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi Petrus ini tidaklah lengkap. Mereka perlu merekonstruksi ulang. Mereka perlu mempertimbangkan lagi. Mereka perlu mengembalikan soliditas di antara para rasul. Soliditas, bukan solidaritas. Soliditas. Dari kata solid. Solid itu apa? Apa solid? Solid itu memiliki 3 unsur. Sesuatu disebut solid kalau memiliki 3 unsur. Unsur pertama adalah padat, artinya menyatu dengan kuat. Ya, menyatu tidak terpisah-pisah disebut solid. Yang kedua, keras, tidak mudah dipecah, tidak mudah dipatahkan, tidak mudah dicerai-berai. Keras. Kemudian kuat, tidak mudah rusak. Jadi rupanya tim yang solid ini perlu, saudara, untuk pekabaran Injil. Mereka harus bersatu, mereka harus kuat, tidak terpecah belah, mereka harus keras. Nah, tim misi yang demikian inilah yang menentukan keberhasilan misi. Saudara, memang
kalau kita membaca buku-buku misi, ada banyak prinsip-prinsip yang dikembangkan di dalam misi. Ada orang yang berorientasi pada metodologi misi. Maka orang yang menekankan kepada pentingnya metodologi, mereka menghabiskan banyak waktu untuk mempertimbangkan metode apa yang cocok untuk bermisi. Mereka menghabiskan banyak biaya, banyak waktu untuk melakukan kajian-kajian, melakukan uji coba, trial and error. Kalau metodologi ini kelebihannya ini, kelemahannya ini, sudah diuji cobakan, gagalnya di sini. Biaya begitu banyak dikeluarkan oleh badan-badan misi untuk mempelajari tentang metodologi yang tepat. Oleh sebab itu, saudara, beberapa tim misi pendekatannya berbeda. Misalnya saja, kita dulu belajar EE. Apa itu EE? Evangelism, Exclusion, ledakan penginjilan. Mereka punya pendekatan yang beda dengan pendekatan yang lain. Ada yang lebih baru lagi ya, yang biasanya dikembangkan oleh saudara kita untuk daerah-daerah berkembang. Misalnya saja, ya pelayanan kontekstual. Banyak. Metodologinya bisa berbeda-beda. Memang metodologi penting, tetapi bukan satu-satunya yang menentukan misi itu berhasil atau tidak. Ada yang menekankan kepada media. Metodenya bagus, tapi medianya kurang bagus. Maka ini juga akan mempengaruhi keberhasilan dari sebuah misi. Maka medianya harus cocok. Nah, sekarang era digital, maka banyak lembaga misi orientasinya pada EI dengan menggunakan media digital. Makanya di YouTube, di media sosial kita sering gitu ya, kartun, film kartun, yang lebih yang menarik lagi itu ada film Superbook ya, film anak-anak ini metode apa ya, pendidikan Kristen tapi sekaligus PI yang sangat menarik. Tapi ini juga punya kelemahan. Masing-masing memang sebuah misi itu harus didukung oleh banyak faktor. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang peran penting tim di dalam keberhasilan sebuah misi. Tim misi yang solid inilah menentukan juga keberhasilan. Oleh karena perlu tim misi yang solid ini, maka Petrus menginisiasi adanya proses regenerasi dari peran Yudas yang telah ditinggalkan. Yudas telah meninggalkan mereka. Yudas telah merusakkan soliditas mereka dengan cara mengkhianati mereka. Dan dari sini juga kita bisa lihat ya, dengan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ini ada teori yang mematahkan dari teori dari beberapa Injil palsu yang dikembangkan. Misalnya saja Injil Barnabas dan Injil Yudas. Injil yang tidak ditulis sama sekali oleh Rasul, Injil yang tidak ditulis oleh para murid, bahkan bukan pengikut Kristus sendiri. Injil palsu yang disebut sebagai Injil palsu, ya, Injil Barnabas dan Injil Yudas. Teori itu yang dikembangkan di dalam Injil Yudas dan Injil Barnabas itu ditolak secara langsung melalui melalui teks ini Kisah Para Rasul. Sangat jelas bahwa para rasul itu melihat bahwa Yudas itu adalah pengkhianat. Dia adalah pemimpin dari para yang orang-orang yang menangkap Yesus. Jelas, Yudas bukan pahlawan. Yudas bukan orang satu-satunya yang mengerti misi Kristus. Kalau Kristus tidak mati, maka keselamatan bagi dunia tidak mungkin terjadi. Dan para rasul yang lain tidak ngerti, cuma saya yang ngerti. Maka saya harus memimpin pengkhianatan. Supaya apa? Yesus ditangkap dan Yesus disalib. Kalau Yesus tidak ditangkap dan disalib, nanti tidak ada keselamatan bagi dunia. Maka dialah yang mengambil inisiatif teorinya itu. Dia jadi martir. Dialah saya yang mengkhianati Yesus supaya Yesus mati. Karena dengan satu-satunya jalan itulah keselamatan bagi dunia. Tidak. Teks ini mematahkan teori itu bahwa Yudas murni pengkhianat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tim misi yang solid itu bercirikan 3. Tim misi yang harus melakukan pekabaran Injil sambil menantikan ya,
dimulainya Bapak baru itu ya, nanti legitimasi dari pencurahan Roh Kudus itu, urapan Roh Kudus itu, mereka sedang mempersiapkan tim yang solid. Ada 3 ciri misi yang solid. Yang pertama adalah ada unsur religiusitas. Sebuah tim misi yang solid itu harus didasari kepada religiusitas. Tim itu bisa kompak, bisa bekerja dengan baik, bisa efektif jika semua anggota tim misi itu memiliki religiusitas, rohani yang baik, kerohanian yang baik. Dari mana kita tahu bahwa religiusitas itu penting? Perhatikan mas saudara, ketika Petrus berinisiatif untuk melakukan pemilihan ulang pengganti dari Yudas, dia tidak mendasarkan perilaku tindakannya ini pada dorongan emosi, tetapi dari dasar firman Tuhan. Coba perhatikan ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci. Petrus mendasarkan tindakannya itu berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus digenapi. Inilah ciri dari religiusitas. Mendasarkan segala tindakannya berdasarkan firman Tuhan. Ciri yang kedua dari religiusitas para rasul adalah kehidupan doa yang baik. Kita bisa lihat di ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul dan para pengikut Kristus saat itu. Kebiasaan baik itu adalah kehidupan doa yang tekun. Dan itu dilanjutkan di bagian bawah. Ketika mereka mau memilih siapa yang akan menggantikan Yudas, maka mereka tidak melakukan voting terlebih dahulu. Mereka tidak berkampanye lebih dahulu, tapi mereka meminta petunjuk Tuhan melalui doa. Setiap pengambilan keputusan yang mereka lakukan didasari pada kehendak Tuhan yang dicari melalui doa. Saudara, ini penting. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai akademisi Tuhan, religiusitas kita itu menentukan kita akan berhasil atau tidak. Apakah kita selalu mendasarkan tindakan-tindakan kita, pelayanan kita didasarkan kepada firman Tuhan, atau pendekatan-pendekatan yang lain? Apakah kita melayani Tuhan hanya berdasarkan pendekatan sosiologis, humanis, walaupun kadang-kadang bertolak belakang dengan firman Tuhan? Banyak loh saudara, pelayanan didasarkan pada pendekatan humanis, bukan pada teologis. Pendeta, boleh nggak kalau saya melakukan ini? Kalau nggak boleh, nggak ada ayatnya di Alkitab. Kalau boleh, kok kayaknya nggak etis. Tapi kalau saya larang, nanti usaha asasi, gitu. Melanggar hak asasi manusia, kebebasan berekspresi. Ya, boleh lah. Sedikit-sedikit ya. Jadi kita itu berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan sesuatu tindakan yang tidak etis, karena kita mendasarkan pelayanan kita pada pendekatan sosiologis atau mungkin psikologis, humanis. Kita akan berhasil di dalam pelayanan kita kalau kita itu mendekat atau mendasarkan pelayanan kita pada pendekatan Alkitabiah dan didasari pada pertimbangan yang dicari oleh kehendak Tuhan di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Tim yang solid yang kedua bercirikan loyalitas. Tadi religiusitasnya, dua loyalitas, kesetiaan. Oleh sebab itu salah satu pertimbangan yang disampaikan oleh Petrus ketika mereka mau memilih pengganti Yudas adalah loyalitas. Coba perhatikan ayat 21 sampai 22.
Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Kalau perhatikan, ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi. Loyalitas ini penting. Seorang yang memiliki loyalitas, kesetiaan, memastikan seseorang itu memiliki pengenalan yang benar akan Kristus yang komprehensif. Orang yang loyal di dalam pelayanan itu akan memiliki pengenalan yang komprehensif, menyeluruh dengan Tuhan. Ketika mengalami kesulitan, dia tidak lari dari pelayanan, tapi dia bertahan dengan setia, dan disitulah dia akan mengenal kehendak Tuhan melalui peristiwa yang sulit. Saudara, perhatikan di dalam kalangan para rasul pernah terjadi perselisihan yang luar biasa antara Paulus dengan Barnabas, ya? Gara-gara siapa? Keponakannya Barnabas, Markus. Kenapa Paulus melotot? Ya dulu adalah satu tim dengan Barnabas, tetapi kemudian akhirnya berpisah. Terjadi perselisihan yang tajam dengan Barnabas. Karena Markus ini dianggap oleh Paulus tidak layak menjadi tim mereka. Karena apa? Ketika mereka sulit, Markus ini melarikan diri. Maka Paulus punya prinsip, orang begini tidak layak masuk dalam tim dia. Masa di tengah-tengah orang sulit dia lari? Pengecut, mau enaknya saja. Karena kita gitu ya, dalam sebuah tim gitu. Ada saja yang jiwanya begitu gitu. Kalau berat-berat ada saja cari alasan untuk menghindar. Tapi ketika sudah enak-enaknya gitu ya, tinggal konsumsinya datang. Nah, saudara, loyalitas ini penting di dalam sebuah tim itu. Ya, Anda bisa bayangkan sendiri kalau dalam sebuah tim ada orang yang seperti itu. Bisa nggak tim ini berjalan dengan baik? Ada yang satu gitu, saat kritis berat-berat, gitu ya, nggak pernah ngomong. Tapi begitu sudah jadi, sudah tinggal publikasi, nongol, fotonya paling duluan, ya, fotonya paling gede, di mana-mana ada gambarnya dia. Ya kadang-kadang itu, ya walaupun kita tidak boleh ini ya, tapi kadang-kadang jengkel juga, orang ini nggak ikut kerja keras, tiba-tiba saja fotonya paling banyak beredar. Nah saudara, di dalam tim ini sih itu penting loyalitas. Nah nanti kita ini kan akan pelayanan ya, kita akan membentuk sebuah tim. Kita tidak bisa loh melayani itu sendirian, single fighter. Saya ini maha besar, omnipotent, saya ini maha tahu, pokoknya semua ilmu saya kuasai, saya ini omniscience. Saya bisa mengerjakan apa saja, dari bangunan, akademis, apa saja saya bisa. Omnipresent, menggantikan peran Tuhan. Pokoknya semua dikerjakan sendiri. Kita tidak bisa. Kita perlu orang lain. Nah, saudara, ini loh yang penting. Ketika kita bekerja, nanti ketika kalian sudah lulus, kalian perlu orang lain juga. Kalian perlu membentuk tim. Pelayanan kalian berhasil atau tidak, itu bergantung pada tim yang kalian bentuk. Tim yang solid yang menentukan pelayanan kalian berhasil. Maka salah satu pertimbangan di dalam membentuk tim itu adalah loyalitas. Jangan cari orang yang pintar, jangan cari orang yang berpengalaman, jangan cari orang yang terampil saja, tetapi pertimbangkan aspek loyalitas. Buat apa kalau nanti kalian punya tim yang pintar sekali tapi tidak loyal? Seperti tadi, saat-saat sulit, gitu ya, saat-saat beratnya dia selalu pintar saja cari alasan. Nah, jadi kepintarannya digunakan untuk mencari alasan.
melakukan rasionalisasi supaya dia tidak terlibat. Hati-hati, ya. Di dalam tim tidak dibutuhkan orang yang demikian. Loyalitas, kebersamaan, kesetiaan di dalam segala situasi, dalam menghadapi situasi apapun. Orang yang seperti inilah yang dibutuhkan. Kalian akan merasa, saya punya tim yang solid. Di rumah itu punya tim yang solid. Jadi saya itu tim yang solid. Ya siap, diajak menderita ya siap, gitu ya. Diajak nyangkul siap. Gitu. Kalau di kampung dulu kami masih pelayanan yang bagus sebelum di Stella. Kami hanya membantu pelayanan dan tidak ada pemasukan. Maka yang bisa kami lakukan ya mengolah lahan kami ya, cuman ya 2 meter persegi. Ya nyangkul ya. Ya nggak tahu karena itu mungkin masih pengantin baru, Wester terpaksa melakukan itu dengan sukacita. Tapi yang jelas kami solid, ya nyangkul bersama-sama. Situasi sulit pun bersama-sama. Bahkan ketika di Stella pun, ketika saya memilih untuk melayani di Stella, Wester ini yang paling punya peran. Terus terang saja saya itu mata duitan. Ketika saya mau mengambil pilihan melayani di Stella, ada satu pilihan yang lebih menggiurkan saya, yaitu kerja di perusahaan. Saya sudah mengajukan lamaran di sebuah perusahaan, dan perusahaan itu perusahaan yang besar, saudara. Dan sekarang itu menjadi perusahaan rokok yang salah satu terbesar di Kota Malang. Dengan gaji yang mungkin bisa lebih dari 5 kali lipat dari gaji di Stella. Tapi biasa mengingatkan saya, kalau kita hanya mencari uang dan karya, ngapain dulu susah-susah sekolah teologi? Kenapa dulu nggak sekolah ekonomi saja? Atau bahkan udah nggak usah sekolah teologi, langsung aja kerja. Ingat janji kita dulu waktu wisuda. Oh iya, ya kan kalau wisuda itu kan ada janji prasetia wisudawan kan, setia melayani Tuhan. Situasi apapun baik atau tidak baik waktunya. Nah itu masa gara-gara honornya kalah besar saja saya meninggalkan pelayanan. Akhirnya ya adalah kita putuskan kita melayani Stella saja. Meskipun gajinya 25 juta rupiah. Tim saya solid sekali. Sampai sekarang luar biasa. Mendukung saya, Wester mendukung saya. Kalau saya tidak didukung oleh tim yang solid ini, Wester ini, mungkin saya juga terus terang saja meninggalkan Stella. Ada banyak tawaran-tawaran, tapi bersyukur. Loyalitas ini penting. Stella dulu mengalami krisis. Ketika nggak punya apa-apa, saya dan timnya tidak solid. Beberapa meninggalkan Stella karena apa? Nggak digaji. Pak Yosef, Pak Sugeng, Bu Enda, ini yang solid itu. Tahan di tengah-tengah krisis itu, tim yang setia, loyalitasnya tidak berubah. 30 tahun masuk ke 28 tahun, luar biasa. Karena situasi sulit. Orang-orang yang demikian inilah yang sangat berat. Mari kita menjaga loyalitas kita di dalam pelayanan. Nah, situasi apapun, tidak pernah meninggalkan pelayanan. Apalagi lari undangan hanya gara-gara honornya gaji. Makanya di Stella dilatih untuk nyangkul. Tanam apa saja kita tanam di situ. Yang kemarin cari-cari, Pak tanam apa? Pokoknya apa yang bisa dimakan tanam saja. Melatih kita supaya apa? Di dalam situasi sesulit apapun kita bisa survive, bertahan. Ini yang disebut sebagai ketahanan pangan. Jangan menggantungkan diri pada sponsor. Dalam situasi sulit ini kita terus berjuang, dan ini saya yakin akan berguna bagi kalian nanti ketika kalian memasuki ladang pelayanan. Jangan sampai gereja nanti pelayanan di gereja di pedalaman tanah disambung-sambung menjadi padang golf. Sedangkan terus pendetanya minta, persembahannya naikkan. Mas saya bisa mau bibul saja nggak bisa. Mau makan aja sulit, padahal ada di samping gereja. Kalian bertani, kalian bercocok tanam, kalian berjuang, berusaha kemudian tidak akan pernah menurunkan derajat kredibilitasmu.
wibawa, tidak akan pernah turun. Justru itulah integritasnya. Nah, jadi jangan pernah malu kalau kalian ngatur, jangan pernah malu kalau kalian sedang berjuang. Tidak sama sekali menurunkan derajat. Harga dirimu tidak akan turun gara-gara kamu mengatur. Tapi justru disitulah orang melihat bahwa engkau bukan tipe pengemis. Yang ketiga, ciri dari tim misi yang solid adalah totalitas. Yang pertama tadi apa? Religiusitas. Yang kedua, loyalitas. Yang ketiga, totalitas. Apa itu totalitas? Totalitas itu ya semuanya diserahkan. Tidak separuh-separuh, tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Seluruh hidup kita harus kita persembahkan untuk pelayanan, untuk Tuhan. Semua tim itu harus rela meninggalkan segala sesuatu demi pekabaran Injil. Kita perhatikan kemudian bahwa para rasul itu mereka tersebar ke wilayah yang berbeda-beda. Petrus pergi ke Roma, ya, Thomas kemungkinan ke India, ya, sehingga di India itu ada gereja Mar Thomas, kemungkinan dirintis oleh Rasul Thomas, dan lain, sehingga gereja itu tersebar di seluruh dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengerjakan ini totalitas. Mereka tidak senang udahlah di sini aja. Ku ingin tetap di sini. Rasa di kampungnya sendiri, nggak mau kemana-mana, nggak mau di sana. Sulit. Kamu mau nggak balik di Kalimantan? Mau. Bisa. Kamu mau ke Papua? Nggak, takut. Nanti dipanah orang Papua. Kamu kalau gitu ke NTT, di sana tanahnya keras. Panasnya nggak ada AC. Kamu kalau gitu ke Sulawesi sana, Sulawesi Tengah, wah nggak ada sinyal. Saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan, kita harus total. Oleh sebab itu, Petrus mengatakan bahwa orang yang dipilih nanti harus menggantikan peran Yudas di dalam jabatan kerasulan. Mereka harus siap menjadi saksi dengan para rasul tentang kebangkitan Kristus. Ayat 22. Jabatan sebagai rasul itu melekat satu tugas, yaitu menjadi saksi Kristus. Mereka harus rela diutus kemanapun untuk memberitakan tentang peristiwa yang telah dikerjakan oleh Yesus, penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, supaya semua orang menerima kabar sukacita, menerima keselamatan yang kedua. Saudaraku yang dikasih Allah, 3 unsur ini harus dimiliki oleh sebuah tim yang solid, tim yang kuat, tim yang tidak berlebihan, yang tidak bisa digoncangkan oleh Allah. Religiusitas, loyalitas, totalitas. 3 ini yang harus dipersiapkan. Selama kita dibentuk di kampus ini, mari kita harus berjuang untuk menjadi pribadi yang memiliki 3 hal: religius, rohani. Rohani itu dilihat dari 2 aspek. Yang pertama adalah pengenalan akan firman Tuhan. Yang kedua adalah kehidupan doa. Kemudian yang kedua adalah loyalitas, setia, rela berkorban dalam situasi apapun, bertahan. Endurance, ya, punya kemampuan bertahan dalam tekanan. Ya, sekarang kita ini sedang ditekan dengan krisis ini. Kita bisa tahan nggak? Atau sudah nggak tahan, ini sudah di kampus? Sulit, ya, saya mau pulang saja. Ya silakan pulang. Kalau kita hambat, ternyata ada apa? Totalitas. Seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah 3 hal yang dipersiapkan oleh para rasul untuk menyambut tugas penting, yaitu pemberitaan Injil, yaitu religiusitas, totalitas, loyalitas, itu juga menjadi bagian di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mengembangkan 3 faktor ini
supaya kami miliki di dalam hidup. Religiusitas, loyalitas, maupun totalitas itu kami terus pelajari, terus kami kembangkan di dalam hidup kami. Sehingga pada waktunya kelak, ketika kami terlibat di dalam pelayanan misi, kami ada di ladang Tuhan. Kami sungguh menjadi tim yang solid, satu tenaga misi yang siap diterjunkan dimanapun dan menghasilkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau selesai berbicara, kiranya Allah juga terus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik, pemain musik masuk ke depan. Hari ini firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita untuk terus memiliki religiusitas yang baik, loyalitas dan tangguh, totalitas hidup. Maka lihatlah bahwa itu nanti akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah. Kiranya turunlah atas saudara-saudara sekalian berkat damai sejahtera yang datangnya dari Bapa Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Berkat dari Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba, penyertaan, urapan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian masuk di dalam kemuliaan-Nya kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran.